Box to Box Media Network. Selamat datang di podcast pengembangan diri, eksklusif hanya di Spotify. Podcast ini akan bantu kamu untuk mengatasi kegalauan di usia muda, sukses di usia muda, dan yang pasti terus bertumbuh setiap harinya. Selamat mendengarkan. Hai Sandra Spordes, dan pada podcast kali ini saya mau ngebahas tentang jangan takut menghadapi tahun 2023. Tapi sebelum itu saya mau ngajak kamu untuk join dalam free webinar saya tentang productivity hacks ya. Kamu akan belajar gimana caranya membangun kebiasaan produktif, gimana cara mengatasi penundaan, dan gimana cara mengatasi gangguan dari gadget. Kamu bisa join secara gratis pada 30 Oktober jam 19.30 sampai 20.30 WIB ya. Kamu bisa daftar sekarang juga, silakan klik link yang ada di deskripsi ya. Daftar sekarang juga karena slotnya terbatas. Oke. Nah, jadi beberapa waktu lalu ketika saya main Instagram, ngelihat Instagram gitu ya, di beberapa teman dan di beberapa influencer lain itu lagi ngebahas tentang 2023. Ya, banyak yang mengkritik ke salah satu influencer bahwa kenapa sih kok memunculkan ketakutan seperti itu? Kenapa sih kok membuat narasi-narasi yang bikin takut secara berlebihan? Itu beberapa muncul dari influencer di sosial media kayak gitu. Dan dari situ banyak juga yang akhirnya speak up gitu ya, bahwa kita janganlah takut gitu, bahwa kita harus bisa jauh lebih berdaya kayak gitu. Dan akhirnya muncul berbagai macam narasi-narasi yang jauh lebih membangun daripada membuat ketakutan tadi ya. Nah, ini yang perlu kita lakukan. Kalau kita takut, kita cemas berlebihan ya, akhirnya kita malah down sendiri, malah drop sendiri, malah pesimis sendiri. Itu malah menjadi satu yang kurang baik, bahayalah kayak gitu. Nah, jadi maka dari itu janganlah takut secara berlebihan, janganlah panik ya. Yang harus kita lakukan adalah kita harus waspada, tapi bukan takut ya. Harus dibedakan antara waspada dan juga takut. Kita harus waspada dan kita harus fokus pada apa yang bisa kita kendalikan ya. Karena kita akan stres, kita akan cenderung stres itu ketika kita mencoba mengendalikan apa yang tidak bisa kita kendalikan. Seperti orang lain misalnya, seperti masa depan. Kalau kita terlalu mencemaskan hal-hal yang tidak bisa kita kontrol, itu yang akan membuat kita jadi stres. Akhirnya malah jadi nggak ngapa-ngapain. Nah, maka dari itu, fokuslah pada apa yang bisa kita kendalikan. Apa sih yang bisa kita kendalikan? Yaitu diri kita sendiri. Pola pikir kita, bagaimana kita berperilaku, apa yang mau kita lakukan, itu semua bisa kita kendalikan. Itu semua bisa kita kontrol. Ya. Jadi, ada dua tips yang bisa kamu lakukan untuk menghadapi tahun 2023. Ya. Yang pertama adalah kita harus meningkatkan value kita. Ya. Jadi ada rumus yaitu adalah uang itu sama dengan value yang kita berikan. Jadi kalau kita ingin mendapatkan lebih banyak uang, itu berarti kita harus memberikan lebih banyak value. Ya. Seperti misalnya contoh ada dokter spesialis dan dokter umum, yang cenderung lebih mahal biayanya yang mana? Yang spesialis gitu kan. Karena dia bisa melakukan yang lebih dibandingkan dokter umum. Misalnya yang spesialis tadi bisa ngebedah, sedangkan yang umum tadi belum bisa ngebedah. Maka dari itu ketika kita meningkatkan value kita akan dihargai jauh lebih mahal. Ya. Nah, jadi maka dari itu kamu perlu untuk terus meningkatkan dirimu sehingga kamu layak untuk dibayar jauh lebih mahal. Ya, itu yang harus dilakukan. Dan ini juga yang saya lakukan dulu ketika tahun 2020 akhir ya. Waktu itu lagi COVID juga ya, lagi masa-masa COVID. Terus justru ketika COVID itu saya akhirnya bisa dapat pekerjaan yang jauh lebih baik, yang akhirnya bisa ngebantu saya di biaya pernikahan dan kehidupan saya selanjutnya. Padahal kalau dipikir-pikir, lagi COVID, lagi semua lagi pada turun segala macam, berbagai macam hal lah. Tapi saya memutuskan untuk fokusnya pada apa yang bisa saya kendalikan, yaitu diri saya sendiri. Dan waktu itu saya dari HR consultant, targetnya mau jadi HR manager. Akhirnya saya
berfokus meningkatkan diri saya, belajar lagi, praktek lagi, upload CV, apply di LinkedIn, terus banyak interview sama orang. Sampai akhirnya saya bisa dapetin pekerjaan yang saya mau di Januari 2021. Bahkan waktu itu saya sampai ambil kursus bahasa Inggris gitu ya, karena waktu itu sempat diinterview sama salah satu perusahaan e-commerce besar di Indonesia pakai bahasa Inggris dan saya ngomongnya belepotan kayak gitu. Nah, tapi ya itu tadi, fokus pada yang bisa kita kendalikan. Sampai akhirnya kamu bisa memberikan value lebih dan akhirnya kamu bisa mendapatkan apa yang kamu mau. Jadi fokus pada apa yang bisa kamu kendalikan, ya. Nah, tips kedua ya yang bisa kamu perhatikan juga untuk di tahun 2023 ya, yaitu adalah jaga pengeluaran yang kamu lakukan ya. Karena kan kalau kita mau punya banyak duit kan prinsipnya sederhana ya, naikkan income ya, atau yang kedua turunkan pengeluaran. Nah, kalau kita cuma naikin income tapi gaya hidup kita naik ya akhirnya sama aja ya. Atau misalnya kalau kita minimalisir kehidupan kita tapi income kita nggak naik ya gaya hidup kita bakal rendah banget kayak gitu kan. Juga jadi nggak enak. Jadi yang ideal adalah kita naikkan income ya, dan juga gaya hidupnya pun sesuai dengan yang kita butuhkan aja gitu ya. Nggak perlu yang mewah-mewah gimana-gimana gitu, nggak perlu ya. Nah, prinsip sederhananya adalah kita harus bisa membedakan antara kebutuhan dan juga keinginan ya. Ketika kamu mau beli sesuatu, tanyakan ke dirimu, ini saya butuhkan nggak ya? Atau ini yang saya inginkan gitu, bukan wajib harus ada kayak gitu ya. Nah, itu kamu harus tanyakan dulu. Dan kalaupun misalnya kamu pengen banget beli sesuatu, jangan langsung memutuskan saat itu juga. Kamu kasih delay aja 1 minggu. Misalnya kamu ke mall, terus kamu lihat, wah saya mau beli gadget ini nih. Nah, untuk kamu tahu bahwa kamu perlu atau enggak, coba aja kamu delay seminggu. Kadang-kadang kalau kita nggak perlu-perlu amat, akhirnya ya udah seminggu itu lupa gitu. Jadi nggak impulse buying yang berpotensi menghabiskan uang kita kayak gitu. Ya. Jadi mungkin itu yang saya sharingkan hari ini untuk menghadapi tahun 2023 yang di sosmed tuh beberapa influencer men-sharingkannya dari sudut pandang yang negatif kayak gitu. Nah, saya ingin mengajak untuk kamu bisa step up untuk bertanggung jawab dalam hidupmu, untuk lebih fokus pada yang bisa kamu kendalikan, sehingga kamu bisa tidak cuma survive di tahun 2023, tapi juga terus bertumbuh tahun 2023. Ingat bahwa kita akan mendapatkan apa yang kita fokuskan. Kalau kita fokus kepada masalah, masalahnya tadi semakin besar. Tapi kalau kamu fokus pada peluang, kepada opportunity, kamu akan lebih dapat banyak opportunity. Terima kasih sudah mendengarkan episode kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan menginspirasi. Dan kalau kamu merasa bermanfaat, kamu bisa kasih rating bintang 5 di podcast ini. Supportmu sangat berarti untuk kami. Dan juga kamu juga bisa share podcast ini ke sahabatmu, teman-temanmu, pacarmu, gebetanmu, saudaramu, agar orang-orang di sekitarmu bisa jadi jauh lebih baik dan terus bertumbuh setiap harinya. Dan kamu bisa juga share di Instagram, di Instastory, silakan mention @andreasbordes, nanti saya akan repost. Dan buat kamu yang mau belajar bikin podcast, kamu bisa bikin podcastmu sendiri di anchor.fm. Buat kamu yang mau belajar cara detailnya, dari gimana menentukan tema podcast, gimana cara upload podcast di anchor.fm, sampai gimana agar kamu bisa konsisten bikin podcast, kamu silakan cek konten eksklusifnya, tutorial yang sudah saya buat, silakan klik link yang ada di deskripsi. Terima kasih semuanya. Never stop learning, because life never stop teaching.